Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi nih bersama saya Vanessa Herman dan rekan saya Kevin Judo Huta Barat. Hai Kev, apa kabar nih? Hai Van, kabar baik Van. Baik ya, semoga teman-teman yang mendengarkan hari ini juga semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini nih Kev, kita masih akan membahas seputar teknikal ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat di ngopi yang lalu kita sudah membahas ya mengenai gimana sih caranya menggunakan volume gitu ya untuk melihat pergerakan harga juga dibandingkan dengan volumenya seperti apa. Nah, ada pertanyaan lanjutan nih Kev dari teman-teman kita ya, yaitu netizen ya. Jadi kalau misalkan nih Kev, ada sebuah saham lagi naik signifikan gitu ya, tapi volumenya tuh turun. Nah, apakah ini mengindikasikan sesuatu gitu Kev? Itu pertanyaannya, silahkan Kev. Oke Van, thank you banget atas pertanyaannya juga buat teman-teman yang bertanya. Sebenarnya kalau kita perhatikan indikasi ini sebenarnya kalau bagian dari teknikalis sendiri ya, ini disebutnya penyimpangan ya. Maksudnya dalam penyimpangan itu bagaimana sebenarnya para teknikalis ini meragukan potensi kelanjutan pada saham tersebut gitu. Ketika sahamnya naik, rally, dalam arti rally-nya naik ya kan, lalu di tengah-tengah ternyata pergerakan volumenya terbatas, sehingga kalau kita perhatikan dari sisi pergerakan saham tersendiri ini bakal agak meragukan apakah akan melanjutkan kenaikan lagi gitu loh. Nah, kita ambil contoh nih ya Van ya, ada saham Pegas. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat di layar teman-teman bagaimana saya men-share potensi-potensi volume-volume apa yang terjadi pada saham Pegas. Nah, di layar teman-teman kita akan bicara terhadap volume ya, yaitu salah satunya adalah kita melihat ada saham Pegas sebagai contoh untuk kita belajar bagaimana volume yang tadinya naik mulai terbatas atau mulai turun ya. Nah, kita bicara untuk saat ini di sini banyak banget pergerakan dari saham Pegas, di mana kalau kita perhatikan volume naik ini dari tanggal 27 September sampai dengan 5 Oktober ya. Jadi kalau kita perhatikan grafiknya chartnya terjadi kenaikan. Lalu yang menariknya juga kalau kita lihat dari sisi volume di sini juga terjadi penguatan juga ya. Jadi korelasinya tinggi juga nih. Nah, cuman kalau kita perhatikan after 5 Oktober, let's say ya 7 Oktober, kita lihat di sini volumenya agak turun nih teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di sini turun cukup dalam juga volumenya, dan korelasi terhadap volume ini juga indikasinya terhadap saham ini juga tidak melanjutkan kenaikan lagi gitu. Jadi dia mulai terbatas nih, udah mulai lagi sideways. Dan kalau kita perhatikan overall sampai let's say 4 November, 11 November, gerakannya di situ-situ aja gitu loh. Nah, inilah indikasi kalau volume ini cenderung lebih rendah daripada kenaikan pada saat tanggal 27 September sampai dengan 5 Oktober. Jadi indikasinya adalah ini bisa juga dipakai kalau teman-teman melihat untuk para trader yang mungkin bisa ke trader weekly, ini biasanya mereka akan taking profit terlebih dahulu karena rally-nya udah mulai terbatas gitu. Walaupun kita tahu bahwa secara gerakan ini terjadi kenaikan ya, tapi kenaikannya lebih ke sideways nih teman-teman ya, beda sama yang 27 September sampai dengan 5 Oktober yang kenaikannya didorong oleh volume cukup signifikan. Lalu pas naik lagi ternyata volumenya rendah, sehingga korelasinya ini masih dalam arti sideways seperti itu. Nah, ini salah satu contoh saham dari Pegas. Seperti yang tadi udah Kevin jelasin ya, jadi sebenarnya indikator volume ini memang bisa kita artikan juga kalau misalkan volumenya mengecil ketika harga sahamnya itu lagi naik. Nah, berarti potensi kenaikannya ini mulai bisa agak terbatas gitu ya. Dan juga kalau dilihat dari contoh tadi ini akhirnya terjadi pola sideways gitu ya, ini hampir setengah bulan ya untuk saham Pegas. Dan biasanya ketika kondisi ini orang-orang nih berpikir untuk melakukan take profit seperti itu ya. Nah Kev, ada pertanyaan lain lagi nih. Case-nya gimana kalau ceritanya dibalik lagi nih. Jadi sahamnya itu lagi koreksi gitu ya, tapi volumenya turun gitu. Nah, ini gimana Kev? Ya, untuk kondisi hal ini sebenarnya juga kita melihat memang agak susah ya di Indonesia, khususnya di sini kita melihat pergerakan yang volumenya rendah dan juga dia indikasinya masih turun terus gitu loh.
Tapi ada satu yang kita perhatikan, saham BABP ya. Jadi kita mau jelasin nanti di layar teman-teman. Saham BABP ini volumenya tipis sekali belakangan ini, tapi juga pergerakannya turun nih. Nah mungkin lebih lanjutnya lagi saya akan share untuk saham BABP. Nah di layar teman-teman kita akan membahas saham Bank MNC Internasional atau saham bisa kode sahamnya BABP. Nah, ini menjadi salah satu contoh. Kenapa? Karena ini pertanyaan dari teman-teman semua, bagaimana indikasinya kalau saham ini turun, lalu juga volumenya turun juga nih. Kalau kita korelasikan sama yang part pertama adalah kalau volumenya tinggi, sahamnya turun akan melanjutkan penurunan. Nah, cuman untuk case ini sebenarnya secara teori memang kalau kita lihat dari let's say dari 1 Oktober ya, dimana ini terjadi penurunan juga ya di 1 Oktober ini sampai dengan sekarang itu memang volumenya juga minim. Lalu juga kalau kita lihat dari sisi 24 Agustus volumenya lebih tinggi daripada yang saat ini. Nah indikasinya kalau kita perhatikan memang peluang untuk dalam arti tekanan jual dalam arti ini juga udah mulai terbatas ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ini terjadi penurunan. Nah secara teori memang ada peluang rebound nih teman-teman dengan indikasi volume yang rendah. Cuman yang harus diperhatikan adalah untuk saat ini kasus dari BABP ini agak berbeda. Kenapa? Karena lumayan panjang juga dia penurunannya. Karena kalau kita perhatikan dari Oktober, 4 Oktober ini turun terus nih. Nah sehingga kita cuma melihat bahwa ini ada salah satu yang kita lihat bahwa saham ini juga diperlukan untuk kombinasi dengan indikator-indikator lainnya. Jadi kalau kita perhatikan memang untuk tekanan jual memang udah mulai terbatas dibandingkan kalau kita compare tuh dari 18 Agustus ya, which is 10 Agustus ini 20 Agustus maksud saya adalah di tanggal 25 Agustus ini tekanan jualnya cukup signifikan ya waktu itu. Cuman memang habis itu melandai gitu loh ya untuk volumenya, sehingga saran saya untuk tipe saham kayak gini kita harus kombinasikan dengan indikator-indikator lainnya supaya kita tahu apakah saham ini akan terjadi rebound lagi atau masih melanjutkan penurunan. Jadi memang so far yang paling utama dari volume ini memang secara gerakan memang tekanan jualnya sudah mulai terbatas. Nah cuman kita harus compare atau kita kombinasikan dengan indikator-indikator lainnya. Mungkin itu aja yang kita sampaikan dari saham BABP ya. Jadi kalau kita lihat nih berdasarkan teori ya, sebetulnya memang ketika harga itu koreksi disertai dengan volume yang mengecil, ini tuh membuktikan bahwa tekanan jual mulai meredah gitu. Nah, which is artinya ada indikasi untuk rebound gitu. Nah, cuma nih memang kasusnya agak beda ya untuk BABP yang tadi udah Kevin jelasin gitu. Ternyata walaupun harganya koreksi dan volumenya juga mengecil, peluang turunnya itu masih terbuka gitu ya Kev ya? Ya benar Van, karena itu kita juga harus melihat dari indikator-indikator lain ya. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah potensi pembalikan itu arah dalam arti rebound itu terbuka atau masih melanjutkan penurunan. Nah teman-teman bisa mengkombinasikan indikator yang lain seperti contohnya adalah RSI, lalu juga bisa moving average, dan yang paling simpelnya adalah support dan resistance Van, seperti itu. Oke, nah berarti tadi ya seperti yang udah Kevin jelaskan juga, untuk mengkonfirmasi ada baiknya tidak hanya melihat dari price dan juga volume aja gitu ya, tapi bisa menggunakan indikator-indikator yang lain. Nah gimana guys, tipsnya seru banget ya hari ini ya. Pastinya thank you nih Kevin udah berbagi tips dengan kita hari ini. Dan teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami di CGSCMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi!